aja sih. Ikut. Bukan. 2, 3. Jawab kiamat. Hari kehancuran. Langit dan bumi itu semua berguncang. Yaumul ba'ats kita dibangkitkan. Semua manusia kembali ke alamnya. Yaumul mahsyar kita dikumpulkan. Di padang yang luas tiada batas. Yaumul hisab dari perhitungan. Amal baik dan buruk ditimbang. Yaumul hisab itu amal ditimbang. Amal kita semua telah tercatat. Yaumul hisab itu hari pembalasan. Kita akan masuk surga atau neraka. Yaumul hisab itu hari ditimbang. Amal kita semua telah tercatat. Yaumul hisab itu hari pembalasan. Kita akan masuk surga atau neraka. Bukan, aja terus rame. Pengen. Kalian dengar lah. Album kedua. Suara kamu kedengeran loh. Udah, ibu pertegas dulu materinya. Jadi di bab 3 ini seperti yang kita pahami bahwa Allah itu menganjurkan kita semua itu saling mencintai satu sama lain, tapi bukan dalam artian cinta untuk hal yang negatif. Nah, kenapa? Nah, kemudian setelah itu Allah menganjurkan kita untuk saling sayang, saling cinta satu sama lain, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada hewan, kepada Tuhan, kepada siapa lagi? Lingkungan, kepada sesama makhluknya Allah. Tadi urutan cinta kita, urutan cinta itu yang pertama cinta kita kepada Allah. Yang kedua, Nabi dan Rasul. Yang ketiga, orang tua. Keempat, kelima, hewan Tuhan. Keenam, lingkungan. Bentuknya sudah paham semuanya? Nah, kemudian kecintaan kepada Allah dan Rasul. Setelah cinta kita yang setelah kepada Allah dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, itu yang ketiga cinta kepada siapa tadi? Orang tua. Orang tua. Nah, bentuk-bentuk yang paling penting nih kepada orang tua itu dengan bagaimana kita berbakti kepada Berlaku dia. rendah hati dan penuh dengan kasih sayang orang tua. Berkata baik, sopan dan sopan santun. Yang ketiga, Berlaku hormat dan sopan santun kepada orang tua. yang keempat. Orang tua. Nah, sekarang pertanyaan ibu, kalau misalnya kita ditakdirkan orang tua kita sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti sama mereka? Serta menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan oleh orang tua, misalnya membayar hutang, apalagi misalnya ada janji yang belum ditepati, gitu. Mendoa, berziarah ke kuburnya. Kita menguruskan Nah, diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua bagaimanapun keadaan orang tua kita. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, kalau orang tua saya non muslim gimana? Saya harus tetap berbakti sama dia. Jawabannya iya. Kita bagaimanapun harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Kita tuh tidak boleh meninggikan suara kita kepada orang tua kita. Itu ada dalilnya, ada hadisnya. Allah melarang, bahkan Allah memurkai kita. Kalau kita sekali aja ngomong sama orang tua kita, ngomong apaan sih mama? Apaan sih? Elah, ngapain sih nyuruh-nyuruh? Nah, itu dosa. Allah marah. Sama aja. Sama aja hal-hal yang tidak baik. Nah, terus bagaimana kalau misalnya orang tua kita tuh bersikap tidak baik kepada kita? Kita harus apa? Apakah kita harus memarahi dia balik juga? Bagaimana? sabar. Tidak ada namanya orang tua yang Sabar, takut. Sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi pahalanya luar biasa. Jadi percayalah, meskipun mungkin orang tua kita bersikap tidak baik kepada kita,
tapi kita tetap berbuat baik kepada dia, percayalah janji Allah itu nyata. Pahala kita akan sangat besar dan surga sudah menanti kita. Takbir, Allahu Akbar. Terus gimana kalau misalnya orang tua kita nyuruh kepada hal-hal yang gak baik? Ayo nak minum miras, ayo nak berzina, ayo nak gimana cara nolaknya? Siapa yang bisa? Saya Menolak dengan baik dan tidak menyakiti hatinya. Bagus, tepuk tangan. Tetap menolak dengan bahasa yang baik. Bukan berarti kita Papa udah gila ya? Papa udah gila ya? Itu nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh itu ya. Oke. Nah, maksudnya ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu murkanya orang tua. Kalian pernah nggak dengar hadis nih? Aku kasih tahu ya. Kalau kalian pengen lihat Allah itu tersenyum, lihatlah bagaimana cara ibu kalian tersenyum. Kalau ibu kalian tersenyum sama kalian karena bahagia oleh perbuatan kalian, Allah sedang tersenyum sama kalian. Begitupun sebaliknya. Kalau orang tua lagi murka sama kalian, kalian udah dibilangin sama orang tua kalian jangan pergi-pergi kemana-mana, tapi masih pergi keluyuran tanpa izin orang tua. Kira-kira gimana? Allah marah atau marah? Marah banget itu mah. Maka jangan dicari-cari murkanya orang tua. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Ibu yakin di sini semua anak soleh dan soleha. Oke. Kemudian saling menyayangi kepada hewan itu banyak, ngasih makan, tidak menyakiti, memelihara. Kalau kepada tumbuhan sama itu. Siapa di sini yang di jalan tuh suka iseng cabut-cabutin tanaman orang? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Cabut-cabutin tanaman orang, bunga orang diambil. Banyak ibu lihat nih ya. Lingkungan paling simpelnya tidak membiarkan membuang sampah sembarangan. Menegur teman kita menegur teman kita yang buang sampah sembarangan itu juga merupakan kita peduli terhadap lingkungan. Terus kalau bentuk kita saling menyayangi terhadap sesama teman gimana? Menghormati. Yang paling simpel deh kalian saling menyayangi sama teman. Iya. Terus kalau pacaran itu gimana? Dibakar. Masya Allah. Kalau pacaran gimana? Saling cinta. Katanya saling cinta tadi, Fatih. Gimana? Pacaran itu saling cinta. Saling sayang. Organisasi yang sama-sama positif gitu kayak pacaran itu kayak nggak ngelakuin hal aneh-aneh tidak berselingkuh tidak berselingkuh terus kayak gitu ngelakuin hal positif sampai belajar bareng Kan kalau selagi itu selagi masih lemas bisa. gila deh mulai skripsi deh. Nah terus kalau yang HTS itu gimana? HTS itu gimana? Berapa banyak itu nggak boleh yang pertama digantung. Pertanyaan yang kedua dari nih Bu, jawabannya cuma gini. Kalau dia cinta sama kamu, dia cinta dan sayang sama kita. Gak mungkin aja pacaran. Bukan gitu. Iya, pertama itu kami tindakannya ya, dengarkan. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang merusak kita. Dia nggak akan berani megang-megang, nggak akan berani mengajak kita kepada hal yang salah, dan dia tidak akan memiliki kita dengan cara yang salah. Kalau orang cinta Masa mau ngerti deh? Tapi sebenarnya harus ngerti. Kita anak-anak ya. Ada nafsu. Kalau orang yang benar-benar cinta sama kita, dia itu akan menjaga, tidak akan menyakiti, dia tidak akan menyentuh, tidak akan merusak, tidak akan mengajak kita kepada hal-hal yang salah, dan yang keempat, dia tidak akan memiliki kita dengan cara yang salah. Iya betul. Kira-kira pacaran sebelum menikah itu salah atau benar? Kenapa? Kan sebenarnya. Kalau mau. Dengarkan dulu ke depan, dengarkan ibu dulu. Sebenarnya pacaran itu gak haram.
Mau pacaran. Kan deket kan? Buset, sebalik deh, sebalik deh, udah. Habis itu dijalin sama